Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Kerajaan Salakanagara. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang, namun ada juga yang menyatakan kerajaan ini berkedudukan di sebelah barat kota Bogor di kaki Gunung Salak. Konon nama Gunung Salak diambil dari kata Salaka. Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salakanagara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwipantara atau kerajaan Jawa Dwipa di Pulau Jawa sekitar 200 sm, yang tidak lain adalah Salakanagara. Naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa sejak tanda kurang lebih tahun 130 Masehi pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanagara di Jawa Barat. Salakanagara Kota Perak pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai Argeire oleh Ptolemes pada tahun 150 m. Kerajaan Salakanagara memiliki raja bernama Dewawarman 1-8 yang menjadi asal muasal kemaharajaan Sunda Nusantara. Kemudian situs Gunung Padang, Cianjur, merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks bangunan kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter DPL, dan areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan cerita para leluhur, situs Gunung Padang merupakan tempat pertemuan berkala kemungkinan tahunan semua ketua adat dari masyarakat Sunda kuno. Dan ada juga yang mengatakan bahwa situs ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam wilayah kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini situs ini juga masih dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda, Sunda Wiwitan, untuk melakukan upacara. Berdasarkan naskah Bujangga Manik dari abad ke-16 menyebutkan adanya suatu tempat, Kabuyutan, tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda, di Hulu Cisokan, yang tidak lain adalah situs ini. Diduga situs Gunung Padang sesungguhnya bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs Gunung Padang dipercaya memiliki ruang di dalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Dalam situs Gunung Padang ditemukan alat musik yang berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi yang berbeda antar gelombang satu dengan yang lain, dan alat musik dari batu itu dapat dimainkan dengan benar. Laboratorium Beta Analitik Miami, Florida, Amerika Serikat merilis usia bangunan bawah permukaan dari situs Gunung Padang, sebagai berikut. 1. Pada lapisan tanah uruk di kedalaman 4 meter, diduga man-made structures, struktur yang dibuat oleh manusia, dengan ruang yang diisi pasir, di kedalaman 8-10 meter, di bawah teras 5 pada bor 2, adalah sekitar 7,600 sampai 7,800 sm. Fantastis. Usia bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan dari piramida Giza di Mesir yang berumur 2560 sm. 2. Sedangkan umur dari lapisan dari kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter, adalah sekitar 14,500 sampai 25,000 sm. Ini sangat mengejutkan. Artinya situs Gunung Padang ini telah ada sebelum peristiwa banjir besar berakhirnya zaman es. Kontroversi merebak setelah tim Katastropik Purba merilis ada sejenis piramida di bawah Gunung Padang. Apapun nama dan bentuknya, yang jelas di bawah itu ada ruang-ruang. Selintas tak seperti gunung, seperti man-made. Kecurigaan ini berawal dari bentuk Gunung Padang yang hampir segitiga sama kaki jika dilihat dari utara. Demikian sejarah Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya perlu Anda ketahui. Silsilah Kemaharajaan Sunda Nusantara. Kerajaan Salakanagara. 1. Dewa Warman 1, 2. Dewa Warman 2, 3. Dewa Warman 3, 4. Dewa Warman 4, 5. Dewa Warman 5, 6. Dewa Warman 6, 7. Dewa Warman 7, 8. Dewa Warman 8. Kerajaan Tarumanagara. 1.
Jaya Singawarman 358–382, dia adalah menantu dari Dewa Warman 8. 2. Dharmaya Warman 382–395. 3. Purnawarman 395–434. 4. Wisnuwarman 434–455. 5. Indrawarman 455–515. 6. Candrawarman 515–535. 7. Suryawarman 535–561. Tahun 526 menantu Suryawarman yang bernama Manikmaya mendirikan kerajaan baru di wilayah timur, dekat Nagrek Garut, yang kemudian cicit dari Manikmaya yang bernama Wretikandayun mendirikan kerajaan baru tahun 612 yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Galuh. 8. Kertawarman 561–628. 9. Sudawarman 628–639. 10. Hariwangsawarman 639–640. 11. Nagajayawarman 640–666. 12. Linggawarman 666–669. Anak Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah dengan Daputah yang Srijayanasa yang kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya. Anaknya yang bernama Manasi menikah dengan Tarusbawa yang kemudian melanjutkan kerajaan Tarumanagara dengan nama Kerajaan Sunda. Karena Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, maka Wretikandayun pada tahun 612 menyatakan Kerajaan Galuh adalah sebagai kerajaan yang berdiri sendiri bukan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, walaupun sebenarnya kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh garis keturunan yang sama, hanya ibu kotanya saja yang berpindah-pindah: Sunda, Pakuan, Galuh, Kawali, Saunggalah. Kerajaan Sunda, Galuh, Saunggalah, Pakuan. 1. Tarusbawa 670–723. 2. Sanjaya, Haris Dharma, Rakyayan Jamri 723–732. Ibu dari Sanjaya adalah Putri Sanaha dari Kalingga, sedangkan ayahnya adalah Bratasenawa, raja ketiga Kerajaan Galuh. Sanjaya adalah cicit dari Wretikandayun, Kerajaan Galuh. Sanjaya kemudian menikah dengan anak perempuan Tarusbawa yang bernama Tejakancana. 3. Rakyayan Panabaran Tamperan Barmawijaya 732–739 adalah anak Sanjaya dari istrinya Tejakancana. Sanjaya sendiri sebagai penerus kedua kerajaan Sunda kemudian memilih berkedudukan di Kalingga yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram kuno dan Wangsa Sanjaya mulai 732. 4. Rakyayan Banga 739–766. 5. Rakyayan Medang Prabu Hulu Kujang 766–783. 6. Prabu Gilingwesi 783–795. 7. Pucuk Bumi Darmeswara 795–819. 8. Prabu Gajah Kulon Rakyayan Wuwus 819–891. 9. Prabu Dharma Raksa 891–895. 10. Windu Sakti Prabu Dewageng 895–913. 11. Rakyayan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi 913–916. 12. Rakyayan Jayagiri Prabu Wanayasa 916–942. 13. Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa 942–954. 14. Limbur Kancana 954–964. 15. Prabu Munding Ganawirya 964–973. 16. Prabu Jayagiri Rakyayan Wulung Gadung 973–989. 17. Prabu Brajawisesa 989–1012. 18. Prabu Dewa Sanghyang tahun 1012 sampai tahun 1019. 19. Prabu Sanghyang Ageng tahun 1019 sampai tahun 1030. 20.
Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati tahun 1030 sampai tahun 1042. Ayah Srijaya Bupati, Sang Hyang Ageng, menikah dengan putri dari Sriwijaya, ibu dari Srijaya Bupati, sedangkan Srijaya Bupati sendiri menikah dengan putri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi, istri dari Airlangga. 21. Raja Sunda ke-21. 22. Raja Sunda ke-22. 23. Raja Sunda ke-23. 24. Raja Sunda ke-24. 25. Prabu Guru Dharma Siksa. 26. Rakyayan Jayadharma. Istri Rakyayan Jayadharma adalah Dyah Singamurti. Dyah Lembu Tal anak dari Mahesa Campaka. Mahesa Campaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes dari Kerajaan Singasari. 27. Anak Rakyayan Jayadharma dengan Dyah Singamurti bernama Sang Nararya Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Karena Jayadharma meninggal di usia muda dan Dyah Singamurti tidak mau tinggal lebih lama di Pakuan, maka pindahlah Dyah Singamurti dan anaknya Raden Wijaya ke Jawa Timur yang kemudian Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama. 28. Prabu Ragasuci tahun 1297 sampai tahun 1303, dia adalah adik dari Rakyayan Jayadharma. Istri Ragasuci bernama Dara Puspa, seorang putri dari Kerajaan Melayu. Dara Puspa adalah adik Dara Kencana, yang menikah dengan Kertanegara dari Singasari. 29. Prabu Citraganda tahun 1303 sampai tahun 1311. 30. Prabu Lingga Dewata tahun 1311 sampai tahun 1333. 31. Prabu Aji Gunawisesa tahun 1333 sampai tahun 1340, menantu Prabu Lingga Dewata. 32. Prabu Maharaja Lingga Buana tahun 1340 sampai tahun 1357, dijuluki Prabu Wangi yang gugur di Perang Bubat. 33. Prabu Mangkubumi Suradipati Prabu Bunisora tahun 1357 sampai tahun 1371, adik Lingga Buana. 34. Prabu Raja Wastu Niskala Wastu Kancana tahun 1371 sampai tahun 1475, anak dari Prabu Lingga Buana, Prabu Wangi. Istri pertamanya bernama Larasarkati dari Lampung, memiliki anak bernama Sang Haliwungan setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri keduanya adalah Mayangsari putri sulung Prabu Mangkubumi Suradipati. Bunisora memiliki anak yang bernama Ningrat Kancana setelah menjadi Raja Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Setelah Prabu Raja Wastu meninggal dunia, kerajaan dipecah menjadi dua dengan hak serta wewenang yang sama. Prabu Susuk Tunggal menjadi raja di Kerajaan Sunda sedangkan Prabu Dewa Niskala menjadi raja di Kerajaan Galuh. Putra Prabu Dewa Niskala bernama Jaya Dewata, mula-mula menikah dengan Ambetkasih putri dari Ki Gedeng Sindangkasih, kemudian menikah lagi dengan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. Setelah itu ia menikah lagi dengan Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal. Pada tahun 1482 Prabu Dewa Niskala menyerahkan kekuasaan Kerajaan Galuh kepada puteranya, Jaya Dewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada menantunya, Jaya Dewata, maka jadilah Jaya Dewata sebagai penguasa Kerajaan Galuh dan Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Penutup. Ternyata Sanjaya pendiri Mataram kuno adalah seorang putra Sunda. Pendiri Kerajaan Sriwijaya seorang putra Sunda. Demikian pula dengan sejarah Majapahit, bahwa Raden Wijaya Raja pertama Majapahit adalah seorang putra Sunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan tempat, juga mohon maaf apabila hal ini beda persepsi dengan Anda. Apapun gambar dalam video tidak sesuai dengan kata-kata, itu hanya ilustrasi saja. Semoga bermanfaat. Bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin.